Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari video berseri bertema belajar cloud computing dengan AWS atau Amazon Web Services. Dalam bahasa Indonesia, istilah cloud computing ini juga dikenal sebagai komputasi awan. Pada video kali ini, kita akan mempelajari cara untuk melakukan setup AWS Cloud9 IDE. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Sebelum kami memulai sesi panduan, pertama-tama kami ingin memberikan pengenalan terkait AWS Cloud9 IDE. Cloud9 merupakan cloud service yang menawarkan IDE atau Integrated Development Environment yang dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser. Pada bulan Juli tahun 2016, Amazon melakukan akuisisi terhadap Cloud9 dan menjadikan Cloud9 IDE sebagai salah satu dari layanan yang ditawarkan oleh AWS. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang didukung oleh Cloud9 IDE, seperti Python, Java, C++, Ruby, PHP, JavaScript, Go, dan masih banyak lagi. Cloud9 memungkinkan kita untuk bekerja dimanapun dengan menggunakan perangkat yang dilengkapi dengan web browser dan koneksi internet. Nah, di sini pertama-tama kami login terlebih dahulu dengan account AWS yang kami miliki. Bagi kalian yang belum memiliki AWS account, kalian bisa melakukan sign up. Pada deskripsi video, kami juga akan menyertakan link untuk melakukan akses dan juga sign up AWS account. Setelah melakukan proses sign up, kalian akan mendapatkan free credit dari AWS untuk mencoba berbagai layanan yang ditawarkan oleh AWS selama 1 tahun. Atau bagi kalian yang berstatus mahasiswa dan kampus kalian sudah tergabung dalam program AWS Educate, kalian dapat memanfaatkan akun AWS Educate yang kalian miliki untuk mencoba beberapa layanan yang ditawarkan oleh AWS. Untuk memulai Cloud9 IDE, pertama-tama kita harus berada dalam AWS Management Console terlebih dahulu. Lalu pada AWS Management Console, kita langsung memilih saja pilihan Services di sini. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, ada banyak sekali layanan yang disediakan oleh AWS. Nah, cara paling mudah adalah kita cukup ketikkan saja di sini Cloud9. Nah, di sini langsung ketemu ya, ada Cloud9 ya, a Cloud IDE for writing, running, and debugging code. Kita pilih saja ini. Untuk memulai Cloud9 IDE, pertama-tama kita harus meng-create environment terlebih dahulu. Di sini kita tinggal klik saja pilihan Create Environment. Semisal di sini kami ingin membuat environment untuk kelas pemrograman dasar. Kita bisa saja ketikkan di sini name-nya adalah pemrograman dasar. Lalu berikutnya kita bisa memberikan deskripsi terkait dengan environment yang baru saja kita buat. Oke, kita beri saja keterangan environment ini digunakan untuk atau sebagai lab virtual untuk kelas pemrograman dasar. Oke, seperti itu. Kalau sudah, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya dengan menekan tombol Next Step. Nah, pada bagian kedua ini terkait dengan Configure Setting. Nah, di sini perlu kami informasikan bahwa Cloud9 IDE akan running di atas EC2 Instance. Oleh karenanya di sini kita akan memilih pilihan yang di atas ya, Create a new instance for environment, di mana instance yang akan di-create merupakan EC2 Instance. Lalu berikutnya terkait dengan instance type, kita pilih yang standar saja yaitu T2 Micro ya, dengan kapasitas RAM 1 GB dan 1 buah virtual CPU. Lalu kita scroll down ke bawah ya. Di sini ada pilihan platform, kami akan memilih Ubuntu Server 18.04 LTS. Sayangnya yang Ubuntu Server 20.04 LTS belum tersedia di sini. Lalu berikutnya kita dihadapkan pada pilihan Cost Saving Setting. Nah, di sini kami sangat merekomendasikan sekali untuk memilih pilihan yang paling kecil, yaitu After 30 Minutes.
Karena dengan memilih pilihan ini, maka ketika Cloud9 IDE berada dalam kondisi idle atau tanpa aktivitas selama 30 menit, maka secara otomatis EZ2 instance-nya akan dimatikan. Oke, berikutnya kita coba scroll down lagi. Di sini kita juga akan sertakan teks ya. Kita akan klik new tag di sini. Tag pertama yang akan kami sertakan adalah name. Oke, lalu value-nya adalah Cloud9 di sini. Lalu kita akan coba tambahkan tag kedua ya. Semisal saja tag keduanya adalah course ya. Lalu kita sertakan course ID atau kode mata kuliah. Misalkan saja di sini ID 101. Oke, lalu berikutnya untuk language. Misalkan saja language-nya adalah Python di sini. Oke, ini sekedar contoh ya guys. Jadi sebenarnya kita bebas untuk menambahkan tag apapun juga ya. Dan kita bisa menambahkan tag maksimal sampai 50 tags ya. Nah, di sini kan kita sudah menambahkan 3 tags ya. Dan di sini ada keterangan bahwa you can add 47 more tags ya. Artinya kita masih bisa menambahkan 47 tags lagi. Tetapi untuk sesi pembelajaran kita kali ini kita cukup tambahkan 3 tags saja. Kalau sudah, selanjutnya kita bisa menekan tombol next step. Nah, berikutnya ya, kita dihadapkan pada halaman review ya, untuk mereview konfigurasi atau setting yang baru saja kita sertakan. Kalau sudah oke semua, kita bisa langsung menuju ke pilihan create environment. Nah, create environment ini akan memakan waktu beberapa saat ya. Kita akan tunggu. Oke, di sini environment-nya sudah ready dan bisa mulai kita gunakan. Nah, ini adalah tampilan utama atau tampilan dasar dari Cloud9 IDE. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya ada 3 panel dasar yang bakal sering kita gunakan. Panel dasar yang pertama ada di sisi sebelah kiri, ya. Ini merupakan File Explorer. Jadi setiap kali kita memiliki file baru atau kita membuat file baru, filenya akan muncul di sini. Atau bahkan ketika kita membuat direktori baru, direktorinya pun akan muncul di sini. Lalu panel yang kedua adalah ini adalah area editor, ya, area di mana kita dapat menuliskan kode program kita. Lalu berikutnya, ya, di sisi bawah ini ada terminal. Nah, terminal ini adalah terminal untuk mengakses Linux konsol kita. Sebagai contoh di sini kita demokan ya guys. Kita coba ketikkan saja lsb_release -e. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ya, bahwa distributor ID-nya adalah Ubuntu, dan description-nya adalah Ubuntu 18.04.4 LTS dengan codename-nya Bionic atau Bionic Beaver. Nah, ini sesuai ya dengan platform yang baru saja kita pilih sebelumnya. Nah, seperti layaknya IDE modern, di Cloud9 ini kita juga bisa melakukan beberapa konfigurasi. Salah satu konfigurasi yang bisa kita terapkan adalah untuk mengatur theme. Kita akan coba ubah theme-nya ya. Caranya cukup mudah, kita cukup mengakses saja logo gear di sini. Kita klik, lalu berikutnya untuk theme itu ada di sisi bawah ya, kita scroll down, lalu kita pilih themes di sini. Ada beberapa themes yang bisa kita pilih ya, semisal kita mau menggunakan yang ini, oke, atau menggunakan yang ini ya. Nah, seperti ini. Ya, caranya cukup mudah dan sangat nyaman untuk digunakan. Oke, seperti ini. Oke, kami cukup suka dengan classic theme yang ini ya, karena terminalnya menggunakan Solaris Dark. Dan ini merupakan theme yang saya sukai untuk terminal. Lalu berikutnya kita akan coba atur theme untuk text editornya. Kita coba lihat ya, ada pilihan apa saja di sini. Bisa kita lihat ya, ada banyak sekali pilihannya. Dan dari antara pilihan ini, salah satu favorit kami adalah Manokai. Nah, ini dia. Oke. Bisa kita lihat, nah ini adalah style untuk Manokai. Oke, kita close dulu di sini. Nah, bagi kalian yang terbiasa untuk bekerja dengan menggunakan code formatter, kalian juga bisa mengaktifkan code formatter yang ada di Cloud9 IDE ini. Caranya mudah, kita cukup kembali saja ke gear ini, ya, diklik. Lalu kalau kita scroll down dikit di sini, ya, akan ada pilihan code formatter. By default, code formatternya off ya, kita bisa nyalakan saja. Di mana code formatternya akan langsung dinyalakan atau langsung diaktifkan sewaktu melakukan proses saving file.
Lalu di sini juga terdapat beberapa pilihan terkait dengan language ya, atau terkait dengan bahasa pemrograman yang digunakan. Semisal di sini ya, untuk Python kita bisa atur nih, defaultnya mau menggunakan Python 3 atau mau menggunakan Python 2. Oke, pilihannya ada di sisi sebelah sini. Oke, kita close dulu yang ada di sini ya. Bagi kalian yang terbiasa menggunakan Vim ataupun Emacs, tentunya kalian sangat merindukan sekali agar tetap bisa menggunakan keyboard mode yang dimiliki oleh Vim ataupun Emacs. Nah, di Cloud9 IDE juga memungkinkan kita untuk mengatur keyboard mode kita. Ya, caranya cukup mudah, kita tinggal pilih saja bagian edit, lalu kita pilih keyboard mode. Ya, di sini pilihannya ada macam-macam ya, ada Vim, ada Emacs, ada Sublime. Nah, di sini bagi kalian yang terbiasa menggunakan Vim, kalian bisa pilih Vim. Bagi yang terbiasa menggunakan Emacs, kalian bisa pilih Emacs. Atau bagi yang masih sangat awam dengan Vim ataupun Emacs, kalian bisa pilih pilihan yang default saja. Nah, untuk kami di sini kami akan memilih pilihan Vim. Oke, berikutnya kami akan coba demokan proses untuk menuliskan code sederhana untuk berbagai bahasa pemrograman dengan menggunakan Cloud9 IDE ini. Kita akan coba dengan Python terlebih dahulu ya. Di sini kita coba save dulu ya. Kita akan coba beri nama filenya adalah hello.py. Oke, kalau sudah kita save di sini, bisa kita lihat di sini ya guys, di file explorer-nya. Di sini terdapat file dengan nama hello.py. Nah, semisal di sini kita akan membuat script sederhana untuk menampilkan tulisan hello world. Oke, di sini kita coba print, lalu hello world. Oke, kita coba save. Nah, kalau kita lihat di sini, Cloud9 IDE juga sudah menyertakan auto completion. Dan tentunya ini akan sangat membantu sekali sewaktu kita menuliskan programming code. Oke, kita coba hapus dulu. Kita coba save ulang di sini. Nah, karena ini merupakan Python script, maka cara yang paling umum dilakukan untuk mengeksekusi scriptnya adalah dengan menuju ke terminal di sini. Saya coba clear screen dulu. Saya coba ls ya. Di sini ada hello.py. Biasanya kita akan panggil Python lalu diikuti dengan nama Python scriptnya, yaitu hello.py. Kita enter di sini ya, dan ini adalah hasilnya. Tetapi sebenarnya ketika kita menggunakan Cloud9 IDE untuk mengeksekusi suatu script, kita tidak harus menuju ke terminal. Bisa kita lihat di sini ya, di sini ada tombol yaitu tombol run, dan kalau kita klik, maka Cloud9 IDE akan mengeksekusi script kita dan menjalankan script kita. Nah, ini dia hasilnya, ya, hello world. Sangat nyaman sekali ya guys. Oke, berikutnya kita akan coba dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain di sini. Kita create new file ya. Oke, kali ini kita akan membuat suatu Ruby script ya. Kita save saja. Kita beri nama di sini hello.rb atau rb atau Ruby di sini. Save ya. Bisa kita lihat di sini ya guys ya, ada hello.rb. Untuk Ruby script juga sama, kita akan menampilkan teks hello world ya. Caranya tinggal puts di sini, lalu diikuti dengan hello world. Seperti ini. Oke, kalau sudah kita coba save. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, dengan Ruby pun nanti bisa dilengkapi dengan auto completions ya. Sangat nyaman sekali untuk digunakan tentunya. Oke, kita coba save ya. Lalu kita coba eksekusi script Ruby ini dengan menekan tombol run, atau alternatif lainnya, kita juga bisa menggunakan keyboard shortcut, yaitu dengan menekan Alt F5. Kita coba kali ini dengan keyboard shortcut guys. Alt, lalu F5. Nah, seperti ini. Muncul tulisan hello world di sini, dan kali ini yang kita running adalah file hello.rb. Ini untuk Ruby, kita akan coba lanjut ke bahasa pemrograman yang lain di sini. Kali ini kita akan coba untuk Java. Oke, kita save dulu filenya. Kita beri nama filenya adalah hello.java. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Di sini juga muncul hello.java. Kali ini kita akan mencetak teks hello world dengan menggunakan Java. Oke, berarti kita ketikkan dulu public di sini ya. Class hello. Lalu berikutnya public static void main, lalu string args. Oke. Untuk mencetak teks hello world berarti kita panggil system.out.println.
println. Oke, teksnya adalah hello world. Kita coba save di sini ya. Lalu kita coba run. Kita klik saja di sini, klik run. Bisa kita lihat di sini ya, sedang melakukan proses running untuk Hello Java. Dan kita tahu bahwa Hello Java ini perlu dikompil terlebih dahulu untuk selanjutnya dihasilkan file hello.class. Oh, mohon maaf di sini ya, ada kesalahan ya. Kesalahannya adalah kita belum menempatkan titik koma. Oke. Harap dimaklumi ya guys, saya sudah lama sekali tidak pernah menuliskan code dengan Java. Karena selama 5 tahun terakhir ini saya selalu menulis code dengan menggunakan Python. Oke, kita coba running ulang ya guys. Kita klik tombol run-nya di sini. Bisa kita lihat ya, sedang melakukan proses building. Begitu selesai, lalu berikutnya adalah mengeksekusi dan akhirnya muncul Hello World di sini. Di File Explorer juga bisa kita lihat di sini ya guys, terbentuk file hello.class yang merupakan hasil compile dari hello.java. Selanjutnya kita akan coba dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain, yaitu Go. Kita coba save terlebih dulu filenya. Kali ini kita beri nama hello.go. Save. Pada File Explorer juga bisa kita lihat di sini ya, ada file baru yaitu hello.go. Kita akan coba untuk mencetak tulisan Hello World, kali ini dengan menggunakan Go. Oke, pertama-tama kita masuk dulu package, lalu main. Selanjutnya kita akan melakukan proses import di sini, fmt. Lalu berikutnya kita buat function di sini, dengan nama functionnya adalah main. Dan yang akan kita lakukan adalah fmt.printf. Lalu kita cetak Hello World. Oke, kita coba save filenya. Kalau sudah, berikutnya kita coba run. Oke, bisa kita lihat di sini ya guys, ini adalah hasilnya ya. Hello.go-nya di running dan muncul tulisan Hello World di sini. Berikutnya kita akan coba tampilkan Hello World dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lain, yaitu C++. Kita coba save dulu filenya ya, kali ini dengan nama hello.cpp. Hello.cpp. Oke, kita save. Bisa kita lihat di sini ya, di File Explorer juga ada file hello.cpp yang baru saja terbentuk. Oke, kita akan coba tampilkan teks Hello World kali ini dengan menggunakan C++. Include ya, IOStream. Lalu kita buat main functionnya di sini, int main. Lalu kita panggil std .2.2 cout. Lalu kita beri tanda seperti ini. Lalu kita tampilkan string hello world. Dan jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma. Lalu selanjutnya kita return di sini nilai integer 0. Dan jangan lupa untuk mengakhiri pula dengan titik koma. Oke, kalau sudah kita coba save filenya dan kita coba run file ini. Oke, ini adalah hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya. Yang di running adalah file hello.cpp dan outputnya adalah hello world. Oke, sebelum melangkah ke dokumen HTML ya, kami juga mau mendemokan hal yang cukup menarik, yaitu kemampuan Cloud9 IDE untuk melakukan split screen. Jadi in case kalau kita butuh untuk menuliskan code dengan dua layar, ya seperti ini misalkan, yang mana kedua file ini ditempatkan secara berdampingan atau side by side, ini pun dimungkinkan. Ya. Nah, kalau kita mau kembalikan lagi ke kondisi semula, kita cukup drag and drop saja seperti ini. Oke, bagaimana? Cukup mudah ya guys? Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuat suatu dokumen HTML atau HTML dengan menggunakan Cloud9 IDE. Di sini kita akan coba create new file, lalu kita akan beri nama hello.html. Hello.html. Kita save di sini. Pada File Explorer bisa kita lihat di sini ya, ada hello.html. Langkah berikutnya kita akan membuat suatu HTML dokumen yang sederhana ya. Di sini ada HTML. Lalu head di sini. Lalu kita beri title saja. Untuk title-nya kita beri judul Indonesia Belajar. Lalu berikutnya kita sertakan tag body.
Lalu kita akan beri heading 1 ya, atau H1 di sini. Dan pada H1-nya kita akan berikan teks mencoba Cloud9 IDE. Oke, kalau sudah kita coba save saja. Nah, bisa kita lihat tadi ya guys, waktu kita melakukan proses saving, maka auto formatternya langsung bekerja ya. Nah, kalau kita lihat kondisi sebelum di save ya, posisinya seperti ini nih guys. Ya, begitu di save, kondisinya menjadi seperti ini. Dan perubahan ini dilakukan karena adanya auto formatter. Ya, berikutnya karena ini merupakan file HTML, maka kita tidak bisa melakukan proses running. Yang bisa kita lakukan adalah kita akan memanggil proses preview di sini. Kita coba klik saja preview di sini, lalu kita pilih preview file hello.html. Kita coba klik di sini. Lalu berikutnya ya, pada sisi kanan akan muncul area baru yang merupakan virtual browser di sini. Dan bisa kita lihat di sini ya, hasilnya adalah seperti ini. Kalau kita coba modifikasi filenya di sini, ya, semisal kita coba tambahkan saja heading 2, kita beri teks bersama Indonesia Belajar. Oke, kita save lagi di sini, lalu kita refresh virtual web browser-nya, dan voila, ya, muncul hasilnya. Tetapi bagi kalian yang tidak cukup puas dengan virtual web browser semacam ini, kalian juga bisa mengaksesnya dengan menggunakan web browser kalian. Caranya cukup mudah, kalian tinggal klik tombol yang ada di sini nih. Diklik ya, maka akan dibukakan web browser kita dengan path URL yang sudah ditetapkan, di mana URL ini akan mengakses file hello.html yang ada di EC2 instance kita. Nah, seperti ini hasilnya. Kita coba lakukan modifikasi ya guys. Misal di sini kita coba lakukan modifikasi. Kita akan sertakan heading 3 misalkan, ya. Kita beri teks saja di sini Cloud9 IDE running di atas misalkan EC2 instance. Kita save di sini, lalu kita kembali ke web browser kita dan kita coba refresh di sini. Nah, ini adalah hasilnya ya. Mencoba Cloud9 IDE bersama Indonesia Belajar, Cloud9 IDE running di atas EC2 instance. Nah, di sini kami melakukan kesalahan pengetikan ya, L-nya menggunakan huruf besar. Oke, di sini juga sama ya, L-nya menggunakan huruf besar. Kita perbaiki dulu di sini. Kita save ulang, lalu kita coba refresh ulang di sini. Oke, nah seperti ini hasilnya. Nah, bagaimana guys dengan Cloud9 IDE? Cukup powerful ya. Menurut kami, terkait dengan kebutuhan development, Cloud9 IDE ini sangat-sangat nyaman sekali untuk digunakan. Dan juga untuk kebutuhan perkuliahan, Cloud9 IDE ini bisa dijadikan sebagai virtual lab, di mana baik mahasiswa maupun dosen sudah tidak lagi disibukkan dengan proses instalasi dan konfigurasi environment. Oke, berikutnya kami akan coba kopikan dulu URL untuk menuju AWS Console. Kita buka tab baru di sini. Oke. Kita akan coba masuki dulu AWS Console kami. Nah, selanjutnya kita coba close yang ada di sini ya guys. Kita close ini. Ya, jadi in case kalau andai kata Cloud9 IDE-nya di close ya. Lalu berikutnya bagaimana cara untuk mengakses kembali? Ya, caranya sederhana. Kita cukup ketikkan saja di sini Cloud9 IDE ya, atau kita juga bisa pilih bagian yang ada di sini. Kita ketikkan saja Cloud9 IDE. Kita pilih ya. Nah, kali ini tampilannya sudah berbeda nih guys, karena kita sudah memiliki satu environment. Nah, kalau kita butuh untuk membuat environment berbeda, kita tinggal pilih pilihan Create Environment. Tetapi kalau kita ingin membuka environment ini, ya, di mana di sini namanya adalah environment pemrograman dasar, kalau kita mau buka kembali, caranya cukup klik saja Open IDE. Kita klik di sini, lalu Cloud9-nya akan kembali di load dan kembali dibuka. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, ini merupakan kondisi terakhir di mana kita terakhir kali mengakses Cloud9 IDE kita. Nah, bagaimana guys? Cukup nyaman sekali bukan bekerja dengan Cloud9 IDE? Cloud9 IDE memungkinkan kita untuk bekerja dari manapun juga dengan menggunakan perangkat apapun juga selama memiliki web browser dan koneksi internet tentunya. Dan karena proses kompilasi serta processingnya dilakukan dengan menggunakan infrastruktur AWS, maka di sisi komputer klien tidak perlu dibebani oleh requirement atau kebutuhan untuk spesifikasi komputer yang tinggi. Komputer klien cukup menjalankan web browser saja.
Pemrosesan lainnya akan dihandle oleh infrastruktur milik AWS. Nah, bagaimana nih pendapat kalian terkait Cloud9 IDE ini? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video untuk melakukan setup AWS Cloud9 IDE. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempelajari cloud computing berbasis AWS. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bagi kalian yang tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut terkait AWS, kalian dapat bergabung dengan grup Telegram AWS User Group Indonesia. Link untuk bergabung juga akan kami sertakan pada deskripsi video di bawah ini. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.